Oke, salam sehat, salam waras untuk para sahabatku sekalian. Ini tentang pilkada, ya bukan pil KB. Kalau pil KB kan lupa jadi, tapi kalau pilkada kan biasa kebanyakan sih kalau jadi lupa. Tapi saya hari ini pembahasan saya lebih spesifik kepada pilbub ya, tetapi bukan untuk wilayah lain, untuk wilayah tempat asal saya yaitu lingkup pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya. Dan sebagai seorang tokoh pemuda asal Kabupaten Mamberamo Raya, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Ya, pendapat saya bukan pendapat atas nama siapapun, tetapi dari saya ingin menyampaikan rasa bangga saya, ya, kepada saudara-saudara saya, para senior saya yang mampu menunjukkan kemampuan mereka untuk bagaimana menyatakan sikap bahwa kami siap maju untuk bertarung di Pilbub 2024 ini. Ya, dengan terbukti bahwa hari ini Mamberamo Raya telah ada 4 pasangan calon dan kebanyakan adalah anak-anak asli Kabupaten Mamberamo Raya. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan juga kepada seluruh orang tua saya yang ada di seluruh pelosok negeri, 1000 misteri dan sejuta harapan, bahwa keempat pasangan calon ini adalah putra-putri terbaik orang asli Mamberamo Raya, yang tentunya memiliki tujuan mulia untuk bagaimana membangun Mamberamo ke depan menjadi lebih baik. Tetapi hari ini saya lihat dari konsep-konsep bagaimana saling menjatuhkan, ya pola-pola yang biasalah namanya politik dipakai oleh tim-tim pemenangan untuk menjatuhkan bahwa si ini kemarin jadi wakil bupati dia tidak lakukan ini bla 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 dan bla. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kita ketahui bersama, kita adalah anak-anak Mamberamo Raya yang telah diutus menjadi duta-duta orang Mamberamo untuk bersekolah, mendapatkan mencerna ilmu yang cukup baik, ya, pendidikan yang layak. Maka mari sama-sama kita memberikan edukasi, ya, menyampaikan proses pembelajaran politik yang baik kepada orang tua kita, bahwa kapasitas, ya, seorang wakil bupati itu ya seperti apa. Dan kebanyakan dari senior-senior kita yang hari ini maju adalah mantan-mantan wakil bupati. Mereka ada semua di sini, anggota DPR dan lain-lain. Oleh sebab itu, tugas kita adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat kita, kepada orang tua kita. Tetapi hak pilih adalah hak mereka. 1 menit hak mereka di dalam bilik itu menentukan Mamberamo Raya ke depan menjadi lebih baik. Dan kalau dari saya sih begini, saya sih mau menantang ya kepada semua senior-senior saya yang hari ini maju. Mampukah kalian melahirkan regulasi ketika dipercayakan oleh orang tua kita? Mampu melahirkan regulasi baru tidak? Ya, contoh mudahnya kayak begini. Hari ini dalam Provinsi Papua ini sudah ada turunan dari Perdasi nomor 18 dan juga Perdasos nomor 12, ya. Itu turunannya ada Pergub nomor 4 tahun 2017 yang menyatakan tentang keberpihakan hak-hak kontraktor orang asli Papua. Pekerjaan di bawah 5 miliar itu harus dikelola oleh orang asli Papua. Dan hari ini di LPS sendiri untuk Provinsi Papua, itu syarat utama adalah harus memiliki KTA daripada salah satu organisasi yang sudah ditetapkan. Ini berbicara tentang kepentingan orang Papua yang tentunya kita berharap ketika bapak-bapak ya terpilih menjadi kepala daerah. Saya justru mau tantang apakah mampu melahirkan regulasi baru dalam bentuk sudah ada pergub kan. Jadi kalau bisa ada perbub yang mengatur terkait regulasi yang mengatur terkait dengan kepentingan dan hak orang asli Papua dari segi kontraktor tetapi juga ekonomi. Itu dalam Perdasi nomor 12 itu mengatur soal ekonomi. Dan kita berharap ke depannya mampu itu dilakukan. Kalau hanya bicara soal bagaimana menjalankan pemerintahan, hal biasa, ya. Saya Herson juga bisa lakukan hal-hal biasa kalau hanya mampu kayak begitu. Tetapi yang saya ingin tantang, apakah ya senior-senior saya ini mampu melahirkan regulasi baru untuk bagaimana melihat kepentingan orang Mamberamo Raya sebagai orang Papua yang hari ini otus ada jalan untuk dorang itu kan mampu tidak lahirkan regulasi baru untuk melihat kepentingan mereka. Hari ini orang Papua, orang Mamberamo Raya secara khusus memiliki hutan, memiliki segala macam potensi yang mampu dikembangkan. Kira-kira mampu tidak ke depan bagian-bagian itu dikelola? Kita harus berikan tantangan kepada mereka-mereka senior-senior kita. Mereka adalah anak-anak Mamberamo sama seperti kita memiliki hak yang sama. Tetapi apakah nanti ketika terpilih
memiliki hati untuk bangun rakyat ini atau tidak. Dan tadi saya bilang toh, ini bicara soal pilkada dan pilkada. Pilkada kan banyak yang kalau jadi lupa janji manis. Dan kita tahu bersama dalam momen politik kayak begini, Tuhan semua mau jadi nabi, bicara atas nama Tuhan. Oleh sebab itu ya, untuk saudara-saudara saya yang terlibat langsung sebagai tim-tim sukses, silakan Anda boleh menyampaikan apa yang menjadi janji-janji politik dari pasangan-pasangan kalian masing-masing kepada masyarakat. Sampaikan kepada orang tua kita dengan cara-cara yang baik juga. Dan untuk orang tua dan semua, ini saya mau sampaikan ya, yang ada di seluruh pelosok Mambramo Raya, saya mau sampaikan kepada kamu. Hari ini tuh kita puan anak sendiri maju nih, so pasti ada yang saya namanya juga ya, demokrasi. Money politik akan berjalan, tetapi kamu ingat bahwa lo mau kasih kan terima. Tapi hak politik adalah hak dasar daripada bapak mama kamu. Dalam bilik suara itu kami menentukan. Jangan lagi ada tumpuan anak yang hari ini ada kamu sudah percayakan jadi duta. Ya, don datang sekolah pintar-pintar, don pulang tipu kamu. Ya, orang tua don saya bicara sebagai anak Mambramo, saya mau kasih tahu. Hari ini kita sudah saksikan bahwa kita pun rakyat Mambramo hari ini kamu tuh hidup dalam tingkat kemiskinan yang ekstrim. Itu tugas pemerintah untuk bagaimana membangun, mendidik, melihat masalah-masalah yang ada di Mambramo Raya untuk bagaimana mensejahterakan kita masyarakat. Tapi bagian ini yang perlu saya ingatkan untuk saudara-saudara yang nantinya jadi tim-tim pemenangan. Supaya lihatlah sosok pemimpin yang benar-benar akan membangun Mambramo menjadi lebih baik. Jangan bicara kepentingan sesaat. Ya, apalagi ini terkhusus untuk saya punya saudara-saudara orang tua di wilayah Mambramo, wilayah bagian barat. Kamu dengar baik-baik saya bicara. Sejarah terburuk dan sejarah paling panjang dalam Republik Indonesia. Waropen atas itu dia distrik tertua melingkupi Sawai dan Benuki. Dan dia dimekarkan sama-sama dengan Kabupaten Nabire hari ini yang telah menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Itu sama-sama jadi distrik. Hari ini Nabire jadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Waropen atas hanya mekarkan distrik Sawai dan Benuki. Aspal sejengkal pun tidak ada. Itu harus menjadi proses pembelajaran bagi kita sebagai orang Waropen atas, Sawai, Benuki. Kita ini distrik tua. Hari ini Nabire jadi ibu kota provinsi. Kita aspal sejengkal pun tidak ada. Jadi jangan dengan kita punya kecerdasan, tong baru tahu sampul buku depan tong bikin sampai kayak tong hebat. Padahal tong pilihan selalu salah. Jadi kalau dengan cara-cara dan keegoisan kita, kamu pilih pemimpin sampai model bagaimanapun, tetapi ketika kita orang tetapkan kita punya kepercayaan kepada pemimpin yang salah. Saya mau bilang 150 sampai 100 tahun akan datang pun daerah Waropen atas, Benuki, Sawai akan tetap tidak akan ada aspal sejengkal pun. Tetapi saya bicara konsep ini secara keseluruhan. Kita berharap pemimpin kita ke depan yang akan menjadi kepala daerah mampu untuk membuka akses, mampu untuk membuka isolasi Mambramo Raya ini, menyambungkan jalan antar kampung. Ini kita mau dari satu kampung ke kampung satu, saya kasih keluar BBM cukup luar biasa. Jalan darat kalau jadi kan tinggal naik motor darat, isi bensin sampai. Oke, jadi saya pikir yang seperti itu. Dan untuk orang semua anak-anak Mambramo yang hari ini terlibat sebagai tim sukses, tolong saling menghargai. Kalian saling dalam grup kan baku maki kamu, aduh. Terus mau kamu ajar masyarakat untuk pilih siapa? Kalau dengan kamu punya attitude yang kayak begitu, katanya tim, tapi saling menghujat sendiri. Ya ampun. Oke, hanya itu yang saya sampaikan untuk sapu senior semua yang sudah mendaftarkan diri. Salam hormat untuk kamu, kami hebat. Tetap jadilah berkat ketika terpilih. Tuhan menunjukkan siapa dia yang menjadi pemimpin bagi orang Mambramo. Jadilah berkat dan benar-benar dengan hati bangun Mambramo menjadi lebih baik yang menjadi harapan kita bersama. Salam sehat, salam waras. Tuhan memberkati. Ingat, jangan atur Tuhan. Mantap.